ulasan ayat sebelumnya, yaitu surat Az-Zalzalah. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dijelaskan oleh ulama, wal hasilu, bahwa kesimpulan, annaman wujidat lahu hasanatun faqat aw zadat ala sayyiatihi fahuwa fil jannati bighairi hisabin. Bahwa sesungguhnya orang yang terdapat pada orang tersebut kebaikan-kebaikan saja, tidak ada keburukannya. Ada orang yang terdapat padanya hanya kebaikan-kebaikannya saja, tidak ada itu para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Yang ada pada diri mereka hanya kebaikan. Ya, tentu kalau para nabi sudah jelas, para rasul sudah jelas, ya. Mereka orang-orang yang hanya ada kebaikan, tidak ada dosa pada diri mereka. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah karaksana saparatos malaikah wajib sarang ngalangkungan malaikah. Jadi para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang hanya terdapat kebaikan-kebaikannya, ya, tidak ada tidak ada perbuatan dosa. Para wali-wali Allah, mereka hanya terdapat kebaikan, keburukannya tidak ada. Andai kata mereka melakukan keburukan pun cepat-cepat taubat. Itu para kekasih-kekasih. Jadi sifat para kekasih Allah itu, jika mereka berbuat dosa, para wali-wali Allah, jika mereka berbuat dosa, mereka cepat-cepat bertaubat. Ya, cepat-cepat bertaubat. Karena yang ada sifat ismah, jaminan, ya, jaminan terjaga tidak akan melakukan dosa, hanyalah para nabi, para wali, para nabi, para rasul, dan para malaikat. Selain para malaikat, selain para nabi, selain para rasul, ya, para wali itu kelasnya bukan ismah tapi mahfuz, dijaga. Selagi dia menjadi kekasih Allah, dijaga oleh Allah, mahfuz, dijaga. Ketika ada wali Allah yang melakukan dosa, mereka cepat-cepat bertaubat. Ya, tidak ditunda-tunda taubatnya, segera bertaubat. Tedingkengke, udah masuk dingkengke kan taubat teh. Ya, para wali mante harita dosa, harita ngalakonan taubat. Maka pada mereka hanya terdapat kebaikan-kebaikan saja. Auzadat ala sayyiatihi, atau melebihi itu kebaikan kepada keburukannya. Ada orang, dia ini ditimbang nanti di akhirat, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dari 24 jam, ternyata 24 jam ini kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Bagaimana nanti di akhiratnya orang yang seperti itu? Fahuwa fil jannati bighairi hisab. Mereka masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Jadi orang-orang yang hanya terdapat kebaikannya saja, atau orang-orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, mereka akan masuk surganya tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Ini yang pertama, seperti itu. Yang kedua, wa manistawat hasanatuhu wa sayyiatuhu fahuwa yuhasabu hisaban yasira wa yadkhulul jannah.
Ada orang yang sama kebaikan dan keburukannya, timbangan baik dan buruknya sama, tidak lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan kebaikannya, sama. Nah, bagaimana nanti di akhiratnya? Orang yang sama kebaikan dan keburukannya, orang tersebut akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Hisabannya ringan, lalu masuk surga. Kalau tadi tanpa hisaban, orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka kita harus berusaha perbanyak kebaikan kita. Iya, perbanyak kebaikan kita, perbanyak, sehingga bisa mengalahkan keburukan kita. Kebaikan kita bisa mengalahkan keburukan kita. Usahakan dari sekarang perbanyak kebaikan, apa saja itu kebaikan, terutama kebaikan hati, sifat tawadu, ikhlas, ya, sifat apa lagi, dermawan, kasih sayang, itu harus dari sekarang ya, karena amaliyah hati ini lebih berat, lebih besar pahalanya daripada amaliyah zahir. Usahakan kita perbaiki hati, ya, perbaiki hati kita, supaya hati ini punya sifat kasih sayang, hati ini punya sifat ridha atas takdir Allah, hati ini punya sifat syukur, berterima kasih, hati ini punya sifat sabar. Nah, itu harus kita tempuh. Ketika kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, maka nanti di akhiratnya orang tersebut, ya, akan masuk dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nasibnya orang yang sama kebaikan dan keburukannya? Sama, tidak lebih, tidak kurang, pas. Begitu ditimbang, buruk dan baiknya pas. Orang tersebut nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan, kemudian masuk ke dalam surga. Artinya ada pemeriksaan dulu. Orang yang baik kebaikan dan keburuknya sama, mengalami hisaban. Hanya hisabannya ringan, tidak berat hisabannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man zadat sayyi'atuhu ala hasanatih fahuwa tahtal masyiati. Insya'allahu afa anhu wa insya'a adzabahu biqadri jurmihi thumma yadkhulul jannah. Golongan manusia yang ketiga adalah orang yang, ya, tambah keburukannya melebihi keburukannya atas kebaikannya. Begitu ditambah, ditimbang, begitu ditimbang ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Kagorenganana leuwih loba, leuwih berat tibatan kahadeanana. Bagaimana nasib orang yang seperti itu nanti di akhiratnya? Fahuwa tahtal masyiah. Orang tersebut ada dalam masyiah, kehendak Allah. Itu mah terserah Allah. Keputusannya nanti dari Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya, selamat, langsung ke surga. Jika Allah menghendaki untuk memaafkan orang tersebut, maka orang tersebut masuk surga. Kemudian jika Allah berkehendak tidak memaafkan, artinya orang tersebut harus disiksa. Ya, disiksa dulu dengan seukuran dosanya, dengan seukuran dosanya, kemudian masuk ke dalam surga. Karena tinggal tanya, we urang nu mana gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Koreksi ti ayeuna. Koreksi ti ayeuna. Ya. Kemudian waman wujidat lahu sayyi'atun faqat wa huwal kafir fama'wahu an-nar khalidan fiha. Nas'alullah as-salamah. Golongan manusia yang keempat adalah orang yang terdapat kepadanya keburukan-keburukan. Catatannya itu semua keburukan, maksiat, enggak ada kebaikan satu pun, tidak ada. Maka orang tersebut tempat kembalinya adalah neraka, yaitu orang kafir, mati dalam keadaan kufur, mati tidak membawa iman, maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka abadi selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Semua diselamatkan oleh Allah. Turunan kita, keluarga kita, tetangga kita, semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu nya. Jadi aya 4 golongan jelema kayak di akhirat. Ya. Ada golongan orang-orang yang hanya terdapat kebaikan saja atau lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Orang tersebut masuk surganya tanpa hisab. Tidak akan ada pemeriksaan-pemeriksaan, tidak ada. Lancar terus. Yang kedua, orang yang kebaikan dan keburukannya sama rata. Tidak kurang, tidak lebih. Orang tersebut mengalami hisaban yang ringan nanti di akhiratnya, kemudian masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah golongan orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Orang tersebut bagaimana di akhiratnya? Orang tersebut ada dalam kehendak Allah. Jika Allah memaafkannya, orang tersebut langsung masuk surga. Jika Allah tidak memaafkan, maka orang tersebut akan mengalami siksaan Allah seukuran banyak dan sedikitnya dosanya. Kemudian masuk ke dalam surga. Yang keempat adalah orang yang terdapat padanya keburukan-keburukan, yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur. Wal'iyadzubillah min dzalik. Maka orang tersebut tempat kembalinya api neraka dan abadi di dalam api neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Nas'alullah salamah. Kita semua memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena tinggal ngaca urang nu mana gitu tah. Ngaca masing-masing ngaca, tingali perhatikeun. Nah urang teh nu loba kahadean saeutik kagorengan atawa golongan jelema nu hade jeung goreng sarua. Nah eta nya pariksa ti ayeuna, mariksana ti ayeuna. Atak usahakeun sing langkung seueur ka saya. Ya, sok seueurkeun ka saya. Naon we pokona mah amal soleh. Naon wae amal soleh sok borok ku sararea. Ya, ngarah naon kelebet ka surgana bi ghairi jelma anu leuwih loba kahadeanna nimtibatan kagorenganana eta jelma bakal lebet ka surgana moal dihisab. Amin ya rabbal alamin. Da sing loba hanca kahadean teh hanca maca Quran, hanca zikir, hanca sholawat, hanca istighfar, hanca naon deui salat sunat, hanca sedekah, hanca puasa, hanca ngaji, pokoknya sakabeh aja sok papai tah kahadean teh, hanca dulungan dulur, hanca segala rupa ya, kahadean-kahadean sing seueur hancana. Ngarah urang mau teh sing kaasupkeun golongan orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Nya kade ulah sabalikna, ulah sabalikna leuwih loba goreng tibatan hade, ulah kitu usahakeun sing leuwih loba hade tibatan goreng. Hardas margi tadi teh ya, lamun loba goreng tibatan hade eta jelma aya dina kersana Allah. Jika Allah memaafkannya selamat langsung surga. Jika Allah tidak memaafkan, ini orang berhak mendapatkan azab dari Allah, berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan seukuran dosanya. Kardos nah ti ayeuna tararobat urangnya tobat nunggeus biasa ngarutinkeun kagorengan areureun nya, areureun rutin kagorengan teh nyaritakeun kagorengan batur eureun, ngahina batur eureun, ngagogoreng batur eureun ayeuna ti ayeuna sok diajar tobat ke Allah, perbaiki dari sekarang ya, perbanyak kebaikan, kurangi keburukan, bahkan tinggalkan keburukan-keburukan, terutama keburukan hati ya, yang hatinya sombong hilangkan, tidak ada gunanya. Kita punya penyakit sombong nggak ada gunanya. Yang hatinya kikir piceun gunana ngukut kopet teh manfaatna apalagi hatinya ujub hilangkan, hatinya riya hilangkan, hatinya hasud dari sekarang. Ngan lamun teu ngaji hese, cacak ngaji ge hese, cacak ngaji ge hese ngubaran hate teh komo teu ngaji nya, wayahna diajar sakedik-sakediknya piceunan penyakit hate, singkirkeun penyakit hate, sangkan urang ke di akhirat langkung seueur kasayan urang tibatan kaawonan urang. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal amin.